Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Amin. Saya bersuka cita. Haleluya. Dan kita sama-sama satu roh di dalam Tuhan dalam ibadah ini dan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh hamba Tuhan di tempat ini, tentu kesempatan dari Tuhan. Setahun yang lalu kan, jadi sesuatu tahun kan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kadang-kala saya kalau diundang untuk melayani, saya merasa siapa saya, tetapi proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya boleh mengerti apa mau Tuhan dalam hidup saya. Dan saya yakin juga kita semua akan tahu rencana Tuhan apa dalam kehidupan kita semua, karena semua kita ada rencana Tuhan yang indah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan masih berkaitan dengan Natal. Dan firman Tuhan ini sudah 3 kali saya sampaikan dengan tema yang berbeda. Pasalnya sama tetapi temanya berbeda. Beberapa hari yang lalu saya belum mengiyakan undangan dari Ibu Rohani karena saya bilang, Tuhan, kita mau bilang apa lagi itu? Saya bukan dari lulusan sekolah Alkitab, dan saya tidak sama dengan suami saya yang lebih cenderung walaupun baru beberapa tahun dalam menjadi anak Tuhan. Suami saya tuh kalau ayat firman Tuhan hafal, sementara saya cuma jujur saja saya cuman tahu intisarinya, sementara untuk menghafal saya lemah di situ ya, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik, tidak berlamaan, saya rindu kita semua melihat dalam Lukas 1 ayat 63. Lukas 1 ayat 63. Kalau kita sudah dapat, mari kita baca. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata, ini namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Sekali lagi, ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara tentang Sakaria yang kemudian Tuhan karuniakan anak yang kita tahu bersama, namanya Yohanes. Saya ingin membawa kita untuk melihat rahasia firman Tuhan, bagaimana ini bisa menggambarkan kehidupan keluarga, dan pada kesempatan ini adalah keluarga Sakaria. Sakaria adalah imam, ya Bapak Ibu. Pertama, bahwa keluarga itu dibentuk pada awalnya adalah komitmen. Saat kita menikah, kita mempunyai komitmen, ya, mempunyai komitmen untuk berumah tangga. Ada kesepakatan. Makanya di ayat yang ke-6, ayat ke-6 dari Lukas 1 kita lihat di sini bahwa saya pakai handphone jadi jatuh-jatuh. Ayat ke-6 dari Lukas 1 ini menggambarkan bahwa suami istri itu begitu dibentuk menjadi satu keluarga harus ada komitmen. Di sini dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi mereka sama-sama, keduanya berarti bahwa suami istri ini, Sakaria dan Elisabeth, ada satu hati, ya, sama-sama dalam pelayanan, dalam hidup yang benar. Keduanya hidup benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius, kita lihat Matius 18 ayat 9,
Matius 18 ayat 19. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Haleluya. Bapak Ibu yang dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita boleh lihat rahasia di sini, bahwa ada kesepakatan 2 orang, dan 2 orang itu awalnya berbicara tentang kehidupan suami istri. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita melihat bahwa firman Tuhan juga di sini menyatakan atau menyaksikan bahwa Elisabeth itu mandul. Pada ayat yang ke-7 di sana dijelaskan dalam Lukas 1, di sana dijelaskan bahwa mereka tidak mempunyai anak, Bapak Ibu. Mereka tidak mempunyai anak, dan yang membuat mereka tidak mempunyai anak adalah Elisabeth yang mandul. Ya, ternyata perkawinan mereka itu tidak menghasilkan anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada zaman itu, seorang wanita yang mandul, seorang perempuan yang mandul, itu merupakan aib. Itu merupakan hal yang menjadi semacam apa ya? Hal yang dijudge atau disebutkan orang, dia itu terkutuk, dia itu dikucilkan, dia punya dosa. Jadi Bapak Ibu zaman itu kalau wanita tidak punya anak, mereka bilang dia berdosa. Padahal sebenarnya bukan seperti itu ya. Ada beberapa perempuan yang disebutkan dalam Alkitab, ada Sarah, kemudian Rika, Rahel, kemudian ada istri Manoah. Istri Manoah itu yang melahirkan Simson, ya Bapak Ibu. Kemudian ada Hana yang melahirkan Samuel, kemudian perempuan Sunem. Jadi yang keenam perempuan Sunem yang anaknya dibangkitkan oleh Elia, dan yang terakhir adalah Elisabeth. Nah, kenapa Tuhan banyak kali menyampaikan bahwa ada wanita mandul yang kemudian Tuhan berikan anak bagi keluarga mereka? 7 orang disebutkannya di dalam Alkitab. Bukan sedikit. Mari kita memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan catat di dalam Alkitab itu ada rahasianya. Ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada sesuatu berkat yang Tuhan ingin berikan bagi kita yang mendengarkan kisah-kisah kehidupan mereka. Apa itu Bapak Ibu? Begitu mereka diberikan anak, Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan tidak ingin mempermalukan. Amin. Haleluya. Yang pertama tadi, bahwa kehidupan suami istri itu menggambarkan bagaimana ada komitmen. Itu juga menggambarkan apa yang terikat di dunia itu terikat di surga. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah diikat dalam pernikahan, jangan pernah ada kata untuk berpisah, bercerai. Kita komitmen karena itu sudah terikat di surga. Dan yang kedua, Tuhan akan mempermuliakan kehidupan saya dan saudara. Dan tidak ada rencana Tuhan yang ingin mempermalukan engkau. Dalam kehidupan Zakaria dan Elisabeth, kita belajar di sini bahwa Tuhan memberikan anak bagi mereka. Dan pada pada Kejadian 30 ayat 23, demikian juga bagaimana Lukas 1 ayat 25 ya. Di sini kita lihat sebentar di dalam Lukas. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, kita hidup berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan kita. Ya, Tuhan akan mengangkat setiap aib kita yang ditudingkan orang, sesuatu hal yang kita tidak perbuat sebenarnya. Kemudian kita dipersalahkan, kita kemudian disangkakan segala sesuatu. Tetapi kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, Tuhan yakinkan lewat firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini,
Tuhan akan permuliakan engkau. Tuhan tidak pernah mempermalukan kehidupan saya dan saudara asal kita hidup turut berkenan kepada Tuhan. Dan dalam selanjutnya, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Elisabeth kemudian hamil. Hamil di sini berbicara sebuah penantian, ya, waktu. Kenapa saya katakan begitu? Ibu-ibu yang melahirkan tentu hamil sekarang bukan besok kemudian kita melahirkan, ya. Ada proses, ada waktu yang harus kita jalani. Dan apa yang kita rasakan kadang-kala sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Ada hal-hal yang kemudian membuat kita merasa tidak normal. Pada trimester pertama kita kemudian ibu-ibu yang merasakan hamil 3 bulan pertama itu mual, muntah dan segala macam, ya. Sebelum kita melahirkan, kita ada proses hamil. Di situ Tuhan mau mengajarkan kepada saya dan saudara, ada waktu penantian. Bagaimana kita hidup itu untuk sabar. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabar dan jalani segala sesuatu. Dan Tuhan yakinkan 9 bulan itu berbicara tentang batas waktu, ya. Bapak Ibu, ada time limitnya. Kalau kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang mendatangi kehidupan saya dan saudara, entahkah itu sakit, penyakit, pencobaan, apapun itu, ya, yang Tuhan izinkan kita lewati, yakinlah bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Amin. Tidak selama-lamanya, ya. Proses itu tidak selama-lamanya, ada time limitnya, dan kita harus belajar sabar, berserah kepada Tuhan. Pasti waktu Tuhan waktu yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Dan pada kesempatan itu, Bapak Ibu, Sakaria menjadi bisu. Sampai akhirnya anak ini lahir, sampai Yohanes lahir. Jadi selama lebih dari 9 bulan dia Tuhan izinkan bisu. Jadi kita mulai lihat dari kehidupan Sakaria dan juga kehidupan Elisabeth, bahwa anak-anak Tuhan kadangkala Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Entahkah itu berupa teguran, entahkah itu untuk meneguhkan iman percaya saya dan saudara. Tetapi percayalah, 9 bulan engkau akan melahirkan. Ada waktu yang Tuhan akan tentukan bagimu ketika engkau siap menerima berkat dari Tuhan, menerima pertolongan dari Tuhan. Engkau akan jalani dulu waktumu, dan saatnya Tuhan akan bilang sudah waktunya. Amin. Haleluya. Jadi segala sesuatu itu ada batas limitnya, dan Tuhan tahu kemampuan saya dan saudara sampai kapan harimu, atau sampai berapa lama engkau bisa kuat, ya Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat tadi bicara tentang komitmen, yang kedua bicara tentang mandul, digambarkan dalam firman Tuhan dari kehidupan keluarga Sakaria dan Elisabeth. Ketiga, hamil, dan yang keempat adalah lahirnya Samuel. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang kita nantikan, ya. Apa yang keluarga ini nantikan adalah kelahiran anaknya. Dan seorang anak adalah wujud dari penantian keluarga ini. Mereka sudah sekian lama berdoa. Bahkan saya bicara pada suatu kesempatan di pemberitaan firman Tuhan yang lain, bagaimana Sakaria sampai lupa dengan doanya. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan juga bilang bahwa ketika malaikat Tuhan datang, dia sampaikan jangan takut, Tuhan mendengar doamu. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu, sampai waktu yang terlalu lama, sampai usia yang lanjut ini, mereka tidak mempunyai anak, sehingga Tuhan harus mengingatkan bahwa ada doa, ya, ada doa yang engkau panjatkan kepada Tuhan. Karena apa? Waktu Sakaria ini mendengar bahwa engkau akan memperoleh anak dari seorang malaikat Gabriel, dia malah takut, sehingga harus diingatkan. Jadi kadang-kala juga dalam kehidupan saya dan saudara, begitu waktunya sudah datang untuk Tuhan nyatakan kemurahan, orang malahan jadi bingung, ya Bapak Ibu, karena kita mungkin sudah lupa apa yang kita doakan, tetapi Tuhan tidak lupa apa yang kita doakan kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan ini, Tuhan ingin memberikan suatu kepastian kepada kita
bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Amen. Amin. Haleluya. Tuhan menggenapi janjinya. Dan kalau sesuatu ini berbicara tentang lahirnya anak, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan di sini ya Bapak Ibu. Kadang-kala kita berpikir begini, mungkin ya ada hal-hal di mana anak kita itu melakukan sesuatu yang kemudian dia jatuh, kemudian maaf kata dia hamil. Jangan sekali-kali kemudian kita orang tua bilang ya sudah aborsi saja. Ya Bapak Ibu, jangan membuat dosa di atas dosa yang lain. Karena anak itu adalah berkat Tuhan, ya. Dia tidak salah ya Bapak Ibu. Tadi malam saya tidak tahu kenapa saya berbicara tentang ini, tetapi banyak kejadian ya Bapak Ibu. Suatu ketika saya kemudian di inbox, di messenger oleh seorang anak perempuan. Dia bilang, Ibu, kita mau jujur. Apa saya bilang? Dia bilang, Bu, saya begini, saya hamil. Saya mau merencanakan untuk menggugurkan. Saya bilang sama dia, tolong engkau koreksi kehidupanmu. Ya, lihat kehidupanmu. Engkau telah berdosa. Jangan buat dosa lagi. Mari engkau bereskan itu dengan Tuhan. Minta pengampunan. Kalau saya dan saudara sudah berdosa, jangan tambah dosa lagi Bapak Ibu. Mari kita bereskan dengan Tuhan. Tuhan penuh pengampunan. Amin. Haleluya. Kadang-kala ada cerita yang bilang, kadang-kala ya Bapak Ibu, kita sudah berdusta, kita tambah lagi dengan dusta yang lain untuk menutupi dosa-dosa yang lain. Tetapi sesungguhnya di mata Tuhan semua terbuka. Amin. Lebih baik kita bereskan ya. Kita bereskan. Dan sesuatu yang lahir itu dari kehidupan kita, kehidupan suami istri adalah berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Dan juga Bapak Ibu, anak di sini berbicara tentang apa yang kita hasilkan dalam kehidupan rohani kita. Kita harus menjadi berkat. Ada hasil dari pelayanan kita, pengiringan kita dengan Tuhan. Ya, ada yang harus kita lahirkan buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan. Tuhan ingin itu kita lahirkan ya, kita hasilkan dari kehidupan kita. Kita hasilkan dari pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan cuma tinggal di tempat, jangan cuma jadi Kristen yang biasa, tetapi Kristen yang membawa berkat, yang mencari berkat, yang menghasilkan, yang bisa memenangkan jiwa. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian anak yang dilahirkan itu tentu kita akan memberi nama, bukan? Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-63, ayat ke-63 kita lihat. Lukas 1 ayat 63, lalu yang kita baca tadi, lalu ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Jadi ada nama yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu itu Sakaria masih bisu. Sakaria masih bisu. Dan hal yang menarik begini Bapak Ibu, begitu waktu melahirkan dan kemudian 8 hari kemudian akan disunat, keluarga dari mereka berdua ini datang, tetangga-tetangga itu datang mau kasih nama kepada anak yang lahir itu. Mereka bilang namanya Sakaria, kasih nama seperti nama bapaknya. Waktu kemudian tanya kepada Elisabeth, waktu tanya kepada Elisabeth bilang enggak, namanya Yohanes. Akhirnya mereka bilang tidak ada nama Yohanes dalam keluarga kita. Ya, rupanya mereka pada zaman itu lihat dari silsilahnya, ya, keluarganya, tidak ada nama Yohanes di situ. Tetapi kenapa kemudian Elisabeth menyampaikan bahwa namanya adalah Yohanes? Karena kita bisa simpulkan bahwa walaupun bisu, Sakaria menyaksikan kepada istrinya. Jadi kesaksian yang kita sampaikan itu kita mulai dari kehidupan keluarga kita. Kalau kita jadi berkat, jadi kesaksian di kehidupan keluarga kita akan jadi kesaksian di tempat yang lain, ya. Jangan kemudian
kita bersaksi kepada orang lain, kehidupan kita di rumah kita yang harusnya dimulai di situ tidak beres Bapak Ibu ya, sehingga mereka lihat Nana bersaksi begitu, Moni juga tidak menjadi kesaksian di kehidupan rumah tangga dan keluarga. Mari kita belajar seperti Sakaria, dia menyaksikan sehingga kemudian Elisabeth tahu anak itu adalah Yohanes. Dan kemudian mereka penasaran kenapa harus Yohanes. Mereka kemudian minta untuk disetujui atau ada pendapat apa dari Sakaria, dan Sakaria menyampaikan nama anak itu adalah Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa dia tidak mengiyakan Sakaria menjadi nama anak itu? Bukankah kita kalau anak kita kemudian membawa nama kita, kita merasa ada satu kebanggaan. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan di sini, bahwa Sakaria menggenapi firman Tuhan, dan ada hal baru yang dia mau sampaikan, ada perubahan, kemudian ada sesuatu pertobatan dari gambaran firman Tuhan ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena kehidupan Sakaria, walaupun dia hidup melayani Tuhan, dia hidup benar, ternyata tidak ada iman. Tidak ada iman sehingga Tuhan kemudian menegur dia, sehingga dia menjadi bisu. Ya, karena apa? Alkitab sendiri menyatakan bahwa kemudian Gabriel bilang, karena engkau tidak percaya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, mari kita ada perubahan. Jangan masa lalu kita bawa, masa lalu yang suram, masa lalu yang penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, Sakaria tidak mau anaknya dinamakan Sakaria, tetapi namanya adalah Yohanes. Suatu hal yang baru, suatu hal yang berubah, ya Bapak Ibu, menggambarkan sesuatu bagaimana kita bertindak itu. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan kita, ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan kita anak-anak Tuhan diberikan nama, bukan? Kita diberikan nama Kristen. Saya kemudian tadi malam baca lagi, sudah lama sebenarnya waktu dikatakan GPDI Kristus, ya Kristus. Baru tadi malam saya penasaran apa sih sebenarnya Kristus itu. Maaf kalau saya salah, kalau Kristus ini saya catat di sini, kalau Kristus itu pengikut Kristus ya, ya seperti itu ya. Jadi gereja di sini dinamakan Kristen, pengikut Kristus ya, dari kata Kristus dari bahasa Yunani. Nah, Bapak Ibu, gereja di sini GPDI Kristus. Bagaimana kita sebagai anggota jemaat itu mewujudkan nama tersebut? Ya, Kristen itu harus berkarakter Kristus. Amin, haleluya. Jangan cuma asal nama Bapak Ibu, ya. Banyak kali orang tua memberikan nama katanya itu adalah doa. Diberikan nama Daniel, diberikan nama Yeremia, Maria, Marta. Tetapi anak itu tidak mencerminkan apa yang diinginkan orang tuanya, ya. Tidak menjadi berkat. Nah, mari kehidupan saya dan saudara sebagai orang tua, kita didik anak-anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada nilai-nilai yang engkau ingin sampaikan kepada anak-anakmu, namamu Daniel, mari hidup seperti Daniel. Namamu Maria, mari hidup seperti Maria. Namamu GPDI Kristus, mari hidup sebagai anak Tuhan, anak orang-orang Kristen, ya, yang berkarakter Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes kemudian saya lihat bahwa Yohanes artinya Allah penuh anugerah, ya. Segala sesuatu yang disematkan bagi kehidupan saya dan saudara secara rohani juga itu, mari kita menjadi penggenapan, ya, penggenapan dari semuanya itu. Orang tua memberikan nama, entahkah mungkin kita semua yang sudah dewasa, orang tua kasih nama apa? Mari kita juga lihat siapa diri kita, identitas kita apa, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita apa? Kita orang Kristen, kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
kemudian Yohanes bertumbuh. Memang tidak banyak yang menceritakan tentang kehidupan Yohanes pada masa kecil dan masa remajanya. Tetapi saya yakin dan percaya dalam kehidupannya, di dalam rumah tangga ini, dalam keluarga ini, dalam kehidupan Zakaria dan Elizabeth, Yohanes dididik oleh orang tuanya. Ada pada saat dia mendidik di dalam rumah, sebelum dia kemudian keluar, diceritakan pada firman Tuhan yang lain bahwa ini ada hubungan orang tua untuk anaknya, ada hubungan antara orang tua dan anaknya, dan seringkali hubungan diceritakan oleh firman Tuhan adalah hubungan seorang bapa dengan anaknya. Ya, makanya kita menyebut Tuhan kita, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Zakaria diperhadapkan dengan kebisuannya, dia menunggu. Itu dia belajar untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Setiap teguran yang kita alami dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita mengerti apa rencana Tuhan, apa mau Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, itu kemudian menjadi pengalaman pribadi kita. Dan sebagai seorang ayah, pengalaman yang sama itu akan kita bagikan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Itu yang kemudian ini membuat suatu hubungan antara anak dan orang tuanya dengan bapaknya. Apa yang dialami oleh orang tuanya, oleh Zakaria, itu yang kemudian diajarkan kepada Yohanes, sehingga dia mampu hidup di padang gurun sebelum dia menyatakan diri sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, dalam kehidupan saya dan saudara, kita juga menjaga hubungan dengan Tuhan. Sebagaimana seorang bapa dan anak menjaga hubungannya, kita juga menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat bagaimana Yakub yang bergumul dengan Tuhan, dan dikatakan di sana Tuhan katanya kalah dari Yakub. Sebenarnya tidak, Tuhan tidak kalah, tetapi Tuhan mengalah. Amin, haleluya. Kita lihat kalau bapak-bapak kalau main perang-perangan, main tonjok-tonjokan dengan anak-anaknya, kadang-kadang pikir, aduh papa kalah, menyerah, ya. Tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah kalah, tetapi Allah mengalah dengan kehidupan saya dan saudara. Apabila engkau bergumul dengan Tuhan, ya, engkau bergumul dengan Tuhan melalui pergumulan apa yang engkau hadapi, tetapi engkau melibatkan Tuhan, Tuhan akan mengalah dengan kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan akan menyatakan pertolongan kita. Amin, haleluya. Bapak Ibu, Tuhan tidak selama-lamanya membiarkan kita, tidak selama-lamanya Dia meninggalkan kita. Kalau Dia melakukan segala sesuatu, ada tujuannya, supaya Dia mendidik kita selalu berhubungan dengan Dia, selalu menyerah kepada Tuhan, karena kekuatan Tuhan tidak terbatas. Kita harus akui itu dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan mengandalkan kekuatanmu, tetapi andalkanlah Tuhan. Amin, haleluya. Dan Tuhan akan memberikan engkau kekuatan untuk melewati semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya kita kalau berdoa, Tuhan ajarkan doa Bapa kami di dalam surga. Ya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir saya bicara tentang ada rencana Tuhan, ada panggilan Tuhan dalam setiap orang, dan kita harus menggenapinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes bukan anak yang biasa. Segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita adalah hal yang baik, bahkan yang terbaik. Kadang-kadang kita meminta sesuatu yang baik, tetapi Tuhan menyediakan yang terbaik. Jadi mungkin kita kata Tuhan seperti ini, tetapi kenapa Tuhan tidak berikan itu? Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan hal yang kita mau, tetapi apa yang kita butuh yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Kalau semisalnya saya bicara pada waktu yang lalu, kita memaksakan Tuhan, kita berdoa, Tuhan bilang Tuhan pasti dengar. Tuhan akan dengar kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa
apabila Tuhan menjawab doa. Sebelum pada saat itu, mungkin mereka ada anak, tapi bukan Yohanes. Ya, Bapak Ibu bisa mengerti? Ya, Tuhan menjawab doamu. Tetapi kalau engkau memaksakan itu, bukan hal yang terbaik. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan Yohanes karena ada rencana Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga anak-anak kita, siapapun kita, ada rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Engkau tidak kemudian dilahirkan begitu saja di dunia ini. Ada rencana Tuhan untuk engkau genapi. Yohanes, Tuhan ingin memberikan penggambaran di sini bahwa Yohanes kemudian lahir dari antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa kemudian kehidupan orang tuanya adalah kehidupan imam. Sebelum Tuhan Yesus lahir itu perjanjian lama, ya, kehidupan imam. Tetapi ternyata apa yang mereka kerjakan adalah sebuah rutinitas, sebuah ibadah yang lahiriah, karena tidak ada ibadah yang ada iman dalam kehidupan mereka. Jangan kehidupan saya dan saudara beribadah cuma rutinitas supaya orang lihat, oh kita kok setia beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes disebut pembaptis karena rencana Tuhan baginya. Dia membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Dia menjadi pembaptis, bahkan membaptis Tuhan Yesus. Rencana indah Tuhan kerjakan bagi kita dan kita semua, Bapak Ibu, ya. Mari kita mau belajar untuk mengerti Tuhan rencanamu apa dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya Bapak Ibu, kalau anak itu walaupun tidak engkau inginkan, jangan sekali-kali engkau berbuat dosa lagi, ya. Engkau berbuat dosa yang belum menikah, jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Tetapi apabila sesuatu hal yang engkau kerjakan kemudian engkau jatuh, ingat, anak itu adalah berkat Tuhan. Anak itu tidak salah. Jangan sekali-kali engkau bertindak, ya Bapak Ibu. Dan sebelum mengakhiri firman Tuhan, saya ingin kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa yang pertama kita bersepakat dengan Tuhan. Ada kesepakatan hidup itu bersepakat. Ada lagu yang berkata kita bersepakat dengan Tuhan, ya. Bersepakat itu ada suatu perjanjian dengan Tuhan, ada komitmen dengan Tuhan, ya. Kita harus berkomitmen. Saya anak Tuhan, saya mau hidup bersepakat dengan Tuhan. Bersepakat dengan Tuhan berarti apa? Mengikuti segala apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman-firman Tuhan, mari kita genapi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita hidup bersepakat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak mempermalukan saya dan saudara. Tuhan selalu ingin mempermuliakan engkau, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Amin. Segala sesuatu ada waktunya, tidak untuk selama-lamanya. Ya Bapak Ibu, demikian juga kehidupan saya dan saudara di dunia ini. Ada waktunya Tuhan akan memanggil saya dan saudara. Apakah engkau sudah mengerjakan panggilannya? Apakah engkau sudah menjadi berkat? Apakah engkau sudah melakukan hal-hal yang Tuhan ingin engkau lakukan? Puji Tuhan Bapak Ibu, segala sesuatu ada waktunya. Dan mari kita berbuah, buah kebenaran, buah pertobatan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita menjadi berkat, memenangkan jiwa. Ada buah-buah yang kita hasilkan, ya. Karena kalau tidak menghasilkan seperti pohon ara, itu akan dibiarkan mati, ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan kemudian mari kita sebagai orang Kristen, kita mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita mempunyai karakter Kristus. Orang yang berkarakter dengan Kristus, orang yang punya hubungan dengan Tuhan, punya hubungan dekat dengan Tuhan. Kita kalau kita punya hubungan dekat, kita mengerti orang itu. Kalau kita hidup berhubungan dekat dengan Tuhan, kita mengerti Tuhan. Kita mengerti Tuhan. Kita mengerti rencananya. Kita mengerti mau Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan mengerjakan panggilan Tuhan. Siapapun saya dan saudara, mungkin engkau berkata, saya tidak mampu berdiri di depan
sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik, sebagai pemberita firman. Ada hal-hal yang ingin Tuhan nyatakan lewat kehidupannya untuk kemuliaan, lewat kehidupanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, jangan kemudian kita pikir kita cuma jemaat biasa. Kita mau peka dengan suara Tuhan. Saya selingi dengan kesaksian Bapak Ibu. Saya pada waktu yang lalu mengalami sakit, dan itu tidak ditemukan sakit apa dalam dunia kedokteran, yang tidak ada diagnosa yang tegak. Saya berkata di sini karena suami saya seorang dokter, adik kandung saya dokter. Saya sudah dikonsulkan ke dokter-dokter yang spesialis-spesialis yang lain, tetapi tidak ada diagnosa tegak. Selalu mereka katakan, iya gejalanya begini, tetapi kok tidak tegak, atau dari kesehatan bilang tidak ada indikasi yang tepat begitu, ya. Jadi kemudian saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Saya mau memahami Engkau, ya Bapak Ibu. Kemudian saya belajar. Saya bilang, Tuhan, saya tahu ada Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Untuk itu, mari ketika kita menghadapi sebuah persoalan, apapun yang datang dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita belajar untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maumu? Haleluya, Tuhan. Dan kita menggenapi firman Tuhan. Ketika Yohanes lahir, terbukalah mulut dari Zakaria. Dia kemudian bisa berkata-kata. Tetapi ada dua hal yang harus dilewati dahulu sehingga dia boleh mengalami kesembuhan. Dia boleh bicara lagi. Pertama, kelahiran Yohanes, penggenapan firman. Dan yang kedua, dia menuliskan namanya adalah Yohanes. Dia menggenapi firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan menggenapi janjinya, dan kita menggenapi rencana Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Maka kemudian dia bisa berkata-kata teristimewa, dia memuji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tibakan di sini firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini, dan kembali kita mau mengintrospeksi kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen, Kristus yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.